Untuk masuk ke medan tafakkur, bersih selamat dari riya yang halus dan dari berbagai bujukan nafsu, umumnya tidak akan wujud kecuali dengan cara merenung. Orang membersihkan riya, membersihkan kesombongan, membersihkan hasud dan segala macam penyakit hati ini tidak akan sulit dicapai kecuali dengan cara berpikir atau merenung. Hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara uzlah sebagai sarana untuk meluangkan waktu dan mengabaikan berbagai kesibukan yang dapat mengganggunya. Nah, untuk menuju merenung atau berpikir ini pemikiran kita tidak akan bisa jernih dan sempurna kecuali harus dibantu dengan cara uzlah. Dimana dengan uzlah ini kita punya waktu lebih banyak. Itu yang pertama. Kedua, kita akan mengurangi kesibukan kita. Karena yang seringkali menjadikan pikiran kita keruh, yang seringkali menjadikan hati kita keruh, ini adalah persoalan-persoalan yang menyibukkan kita itu. Waktu yang tersita dengan berbagai kegiatan itu sehingga kita tidak pernah ada kesempatan untuk berpikir. Makanya agar kesempatannya lebih luas, lebih bebas, maka caranya adalah dengan uzlah ini. Oleh karena itu, dalam hikmah ini Syekhina merasa perlu mengupas uzlah dengan tepat. Hakikat uzlah adalah menyendirikan hati dengan Allah. Uzlah itu ya hanya menyatukan dirinya dengan Allah. Hanya itu toh. Itu hakikatnya uzlah. Terkadang uzlah juga diartikan khalwat, yang artinya menyendirikan jasmani dari bergaul dengan manusia. Tapi kadang-kadang uzlah itu diartikan menyendiri, menyingkir dari kerumunan orang banyak. Itu uzlah kadang diartikan seperti itu. Sebab menyendirikan hati hanya untuk Allah umumnya tidak akan dapat digapai kecuali dengan menyendirikan jasad. Orang bisa menyatukan hatinya dengan Allah. Ini akan sulit selama hati kita itu masih ditarik oleh selain Allah. Nah, yang selain Allah yang menarik kita adalah yang terdekat di antara kita. Baik itu kegiatan, keluarga, tetangga, teman, dan seterusnya. Pekerjaan, tugas, dan berbagai hal itulah ini yang menarik hati kita sehingga hati kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Makanya kemudian uzlah ini diartikan dengan apa? Khalwah ini juga kadang disebut dengan uzlah, atau uzlah ini kadang disebut dengan khalwah tadi. Nah, dalam hikmah ini yang dikehendaki dengan uzlah ini adalah pengertian yang kedua, yaitu khalwah, menyingkir dari bergaul dengan manusia itu. Itu yang dikehendaki dalam hikmah ini. Berpikir yang merupakan tujuan dari uzlah itu terbagi menjadi dua. Satu, berpikir yang mengarah pada pembenaran dan keimanan. Ini berpikir bagi orang-orang yang memakai teori keilmuan. Maka dengan teori keilmuannya, puncak dari hasil pemikirannya adalah akan muncul pembenaran dari segala apa yang didapat dari keilmuannya itu.
yaitu tentang misal sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Rasulullah dan seterusnya, dan akan memunculkan keimanan. Atau ini yang disebut dengan iman dengan al-iman bil ilmi, iman dengan ilmu. Itu model pertama, berpikir yang model pertama. Kedua, berpikir yang bermuara pada penyaksian dan menyadari kenyataan. Ini lebih tinggi lagi yang kedua ini. Tapi yang kedua ini tidak akan tercapai sebelum tercapai yang pertama. Dengan tercapainya yang pertama, dia terus meningkatkan berpikirnya, sehingga dengan meningkatnya berpikir ini, dia tidak hanya akalnya saja yang menemukan, tetapi hatinya merasakan. Hatinya merasakan. Nah ini yang kemudian nanti kita disebut dengan tauhid bil-dzauq, dengan rasa. Sudah berkali-kali saya sampaikan, apa ada bedanya? Beda sekali. Sebab orang kalau nanti keimanannya bil-dzauq, karena dengan sudah masuk dalam rasa, maka itu adalah sebuah kesaksian. Nah, karena seperti itu, maka keimanan orang yang seperti ini tidak akan tergoyahkan atau sulit untuk digoyahkan dengan apapun. Tetapi kalau masih dalam ranah yang pertama tadi, di tataran yang pertama tadi, orang yang sudah iman ini dengan diajukan berbagai macam argumentasi yang kemudian bisa diolah oleh akalnya, ini bisa keyakinannya akan berubah, sehingga dia berbalik dari yang asalnya meyakini bisa menjadi ragu. Bedanya temeriku. Jadi antara yang pertama dan yang kedua seperti itu. Tetapi dalam hikmah ini kita fokusnya tidak dalam hal ini. Ini hanya sekedar tambahan pengetahuan saja. Uzlah dan berpikir, keduanya merupakan sarana untuk mengobati hati yang sedang sakit dan membersihkannya dari penyakit. Uzlah diibaratkan sebagai sarana pengobatan yang dikenal dengan istilah hamiyah. Hamiyah ini berpantang dari segala macam makanan yang dapat merugikan kesehatan. Bahasanya awal itu nopo tarak. Hamiyah itu ibaratnya koyok tarak. Sedangkan berpikir diibaratkan sebagai obat yang menyembuhkan penyakit. Jadi orang dalam mengobati penyakit, kedua-duanya ini yang efektif untuk penyembuhan itu, kedua-duanya ini harus berjalan. Yo tarak, yo obat. Kudu loro niki. Sebab niki kur melaku salah siji nih, maka yang satu ini tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Kalau hanya jalan satu, makanya dua-duanya harus jalan niki. Karena keduanya merupakan sarana untuk pengobatan ini. Si penderita sakit yang hanya mengkonsumsi obat dan tidak mau melaksanakan pantangan, maka obat itu tidak akan berarti. Jadi bolak-balik ngombe obat nopo stroke terus, tapi angger metu panggah sate terus. Nah itu apa bisa berfungsi obat ini gimana? Itu gambarannya. Sementara melaksanakan pantangan saja tanpa mengkonsumsi obat, maka juga tidak ada manfaatnya. Orang yang sudah sakit stroke, orang sudah sakit stroke, saat dulu sakit stroke kira tahu ada pantangan. Tapi begitu dia sakit stroke, akhirnya lagi mulai ngelakoni pantangan. Tapi si dilakoni pantangan itu gak tahu berubah. Apa ya waras? Nah, umumnya kan betul sakit waras nih ngoten niku. Nah makanya kalau dia hanya melaksanakan pantangan, kalau hanya dia melakukan pantangannya saja tanpa mengkonsumsi obat, maka juga tidak ada manfaatnya. Demikian pula
seseorang yang melakukan uzlah tanpa dimanfaatkan untuk berpikir, maka tidak akan ada kebaikannya. Saya mau plot contoh nih, de gembok kamar, terus di kamar turu tok. Itu harus nyingkir toko wong akeh. Tapi itu tidak ada baiknya. Kenapa? Karena dia menyendirinya itu tidak dimanfaatkan untuk berpikir. Orang yang tidak uzlah tidak akan tergerak untuk berpikir, atau tidak akan sempurna dalam berpikir. Kalau dia masih bergaul dengan orang banyak, maka dia akan sulit mencari waktu untuk bisa berpikir secara baik. Atau seandainya dia punya kesempatan waktu, maka hasil pemikirannya ini pun juga tidak bisa sempurna, karena masih dikacaukan dengan urusan-urusan dan kesibukan-kesibukan tadi. Masih dikacaukan itu, sehingga hasilnya tidak bisa baik. Orang yang tidak uzlah tidak akan tergerak untuk berpikir atau tidak sempurna dalam berpikir. Tujuan dari uzlah adalah mengosongkan hati dari berbagai keruwetan dunia. Tujuannya agar hati dapat mengembara bebas lepas dan sibuk berpikir. Jadi dengan uzlah ini, maka hati ini sudah tidak lagi diruweti dengan urusan-urusan yang ada di sekitarnya. Tidak ruwet dengan pekerjaan, tidak ruwet dengan urusan orang lain. Itu akan terlepas, itu semua bebannya akan berkurang, sehingga hati ini karena bebannya sudah terkurangi, maka akan mudah untuk kita jalankan untuk berpikir. Sementara tujuan sibuk berpikir agar dapat mencapai pada keyakinan dan meresap di dalam hati. Ini kalau saya bawa ada dua macam nih. Meresapnya keyakinan kepada Allah itulah merupakan obat untuk hati. Puncak dari kesehatannya itu yang disebut oleh Allah sebagai hati yang selamat. Allah berfirman menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Siapa sih orang yang hatinya sehat? Siapa sih orang yang hatinya bersih tadi? Yaitu tadi, orang yang sudah melalui proses berpikir sehingga kotoran-kotoran di hatinya bisa bersih. Itulah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih yang disebut dalam ayat ini. Menurut ulama, hati itu seperti perut. Makanya tadi diibaratkan sebagaimana obat, karena memang hati itu seperti perut. Bila masuknya berbagai macam campuran makanan menjadi kuat, maka perut akan sakit. Jadi kalau perut ini kita isi sepabe makanan masuk semua, maka perut ini akan rentan menerima sakit. Nah, untuk menjaga kesehatan perut, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada melakukan pantangan, yakni mengurangi porsi makanan yang masuk ke perut dan menahan dari banyaknya campuran makanan. Di dalam hadis disebutkan, al-ma'iddatu baitud da' wal hamiyatu ra'sud dawa. Lambung itu rumah penyakit, sedangkan menjaganya atau melakukan pantangan itu inti dari segala penyakit, segala obat. Demikian pula hati. Ketika berbagai macam bisikan hati yang kuat, berbagai bisikan hati kuat menekannya dan perasaannya menguasainya, maka hati akan sakit. Mulane kadang-kadang kita menjadi sakit hati. Menjadi sakit hati ini karena barusan ketemu sama Fulan. Fulan ngomong sama kita gini, pulang dari rumah kita sakit hati. Loh, itu sakit hatinya kan muncul dari ini tadi. Makanya kalau sudah banyak bisikan-bisikan yang membisiki hati kita, menekan dengan kuat,
maka hati ini kemudian akan menjadi sakit, ya seperti tadi itu contohnya. Bahkan bisa jadi mati. Sehingga kalau hati ini sudah mati, melakukan pantangan sudah tidak berarti lagi. Arep pantangan wis kaset, mergo atine wis kadung mati. Bila seseorang menyingkir dari bergaul dengan manusia dan menggunakan nalar fikirnya, maka pengobatannya akan dapat berhasil. Jika tidak demikian, maka hatinya akan tetap sakit sehingga menghadap kepada Allah dengan hati yang tidak sehat sebab keraguan dan bisikan hati yang kotor. Syekh Al-Junaid berkata, asyraful majalisi al-julusu ma'al fikrati fi midanit tauhid. Semulia-mulianya majlis adalah duduk disertai dengan berfikir di medan tauhid. Jadi berfikir dalam urusan tauhid. Syekh Abdul Hasan berkata, simarul uzlati ad-dufru bimawahibil minnah wahya arba'atun kasful hita'i watanazzulur rahmah watahaqququl mahabbah walisanu sidqi fil kalimah. Buah dari uzlah adalah memperoleh berbagai anugerah yang ada 4. 1. Tersingkapnya penutup. Akhirnya bian-bian sing dhek ora ngerti dengan jalan berpikir malah ngerti. Itu tersingkapnya penutup. Turunnya rahmat. Yang ketiga, cinta yang sejati. 4. Lisan yang jujur dalam berbicara. Beliau mengatakan ini karena dasarnya dengan firman Allah ini. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Maka ketika dia, Nabi Ibrahim, sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Putra-putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub ini kemudian oleh Allah diangkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Nah ini keduanya mendapat rahmat Allah. Dan kami akan jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia, sehingga kedua-duanya menjadi orang yang jujur. Setidak-tidaknya di dalam khalwat, ini kemudian saya bahasakan khalwat, ini yang dimaksud ya uzlah tadi. Setidak-tidaknya di dalam khalwat terdapat 10 faedah. Faedah pertama, selamat dari bencana lisan, sebab orang yang sendirian tidak akan menemukan teman berbicara. Rasulullah bersabda, rahimallahu 'abdan takallama fa ghanima aw sakata fasalima. Allah mengasihi seorang hamba yang berbicara kemudian mendapat keuntungan, atau diam hingga ia selamat. Poin yang kedua, sakata fasalima. Nah itu karena diam maka dia selamat dari bahaya lisan. Kalau kita ada kumpul dengan orang, kan tidak mungkin akan diam saja, pasti nanti berbincang-bincang. Dari perbincangan ini nanti akan bisa kemana-mana. Dari yang kemana-mana itu ada yang kemudian menjadi larangan Allah, termasuk ngerasani, termasuk mencaci maki dan seterusnya, kebohongan dan banyak lagi. Dengan uzlah, dia mau bicara sama siapa? Uzlah, tidak ada teman bicaranya. Kalau tidak ada teman bicaranya, maka kita mau menggunjing, tidak ada lawannya. Kita mau mau akan bohong ke siapa? Tidak ada lawannya. Nah, maka akan terhindar dari bencana-bencana lisan itu. Ini termasuk faedah yang pertama dari uzlah tadi. Umumnya seseorang tidak akan selamat dari bencana lisan kecuali ia lebih memilih khalwat daripada bergaul. Syekh Ali Al-Khawas mengatakan,
idza ra'aital faqira yu'thirul khalwata 'alal ijtima'i wasumta 'alal kalam wasyama 'ala shiba fa'lam anna harjahu qad asara wa idza ra'aitahu yu'thirul khultata wal kalama wasyiba'a 'ala diddiha fa'lam anna harjahu khawin. Ketika kamu melihat seorang fakir, ini biasa bahasa al-fakir dalam ini adalah bahasa untuk sufiah, ahli tasawuf. Ketika kamu melihat seorang fakir yang memilih khalwat daripada bergaul, memilih diam daripada berbicara, dan memilih puasa daripada kenyang, maka ketahuilah bahwa penampilannya benar-benar bermadu, penampilannya manis, penampilannya bagus. Ini sing wong sing berbobot, sing berisi, ya sing ngoten niku malah. Ketika kamu melihatnya memilih bergaul, berbicara dan kenyang daripada sebaliknya, maka ketahuilah bahwa penampilannya itu runtuh kosong. Wakeh ngomongin ora nyotone. Jadi ini termasuk niku ya. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Qud mengatakan, wa fi kasratil kalami qillatul wara' wa 'adamut taqwa wa tulul hisab wa nashrul kitab wa kasratut talibin wa ta'alluqul madlumin bidzalimin wa kasratul ashhadi minal kiramil katibin wa dawamul i'radi 'anil malikil karim li'annal kalama miftahu kaba'iril lisan wa fihil kadhibu wa fihil ghibah wan namimah waz zur.